sehat dan semangat. Banyak terjadi seorang atasan atau pimpinan unit kerja minta tambahan orang untuk timnya karena melihat bahwa timnya saat ini seringkali harus kerja sampai malam atau kerja lembur. Atau atasan minta supaya anggota timnya dilebihkan 1 orang untuk jaga-jaga. Jadi kalau ada yang keluar, maka tidak sempat sampai terjadi kekosongan. Sementara itu seringkali terlihat pada saat jam kerja timnya banyak ngobrol, bahkan seringkali menghilang entah kemana, dan sore juga cepat bubar. Sebenarnya berapa orang yang diperlukan atau jumlah optimal karyawan untuk mengerjakan tugas-tugas yang ada di satu jabatan atau di satu unit kerja atau bahkan dalam satu organisasi? Untuk dapat menjawab hal ini, perlu untuk dilakukan analisa beban kerja. Analisa beban kerja adalah proses untuk menetapkan jumlah waktu atau jam kerja yang digunakan atau dibutuhkan untuk menyelesaikan satu pekerjaan dalam waktu tertentu. Analisa beban kerja ini dilakukan juga untuk menentukan berapa jumlah karyawan yang dibutuhkan dan berapa jumlah tanggung jawab atau beban kerja yang tepat untuk dilimpahkan kepada seorang karyawan. Dengan demikian dapat dicapai efisiensi dan efektivitas kerja dari satu jabatan atau satu unit kerja atau bahkan organisasi. Analisa beban kerja ini bisa dilakukan dengan pendekatan activity based dan process based. Dengan activity based, fokusnya adalah pada aktivitas yang harus dilakukan dalam satu jabatan atau unit kerja. Untuk melakukan ini, perlu adanya uraian tugas yang detail. Pendekatan kedua adalah process based. Dengan process based, fokus adalah pada proses keseluruhan aktivitas pekerjaan atau proses untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Nah, ini diterapkan pada pekerjaan yang berorientasi pada target atau hasil, seperti target produksi, target penjualan, target penyelesaian suatu pekerjaan atau proyek. Kedua pendekatan ini, pendekatan activity based dan process based, ini saling terkait. Karena untuk memahami proses, kita juga perlu mengetahui aktivitas yang dilakukan. Secara umum, perhitungan analisa beban kerja ini dilakukan dengan mengacu pada aktivitas yang dilakukan. Oleh karena itu, untuk melakukan analisa beban kerja ini, kita harus punya uraian tugas yang merupakan hasil dari analisa jabatan. Berdasarkan uraian tugas tersebut, kita dapat melihat volume atau frekuensi dari aktivitas yang dilakukan pada jabatan tersebut. Dengan menggunakan data historis atau observasi atau benchmark, kita dapat menetapkan standar waktu yang diperlukan untuk melakukan aktivitas tersebut. Selanjutnya, kita dapat mengetahui beban kerja yang sebenarnya dari satu jabatan. Pertanyaannya, untuk beban kerja sedemikian besar, berapa orang yang dibutuhkan? Nah, untuk itu kita perlu menetapkan waktu kerja efektif per orang, yaitu waktu yang tersedia 1 hari dikurangi allowance time. Jadi waktu untuk melakukan aktivitas yang personal yang harus dilakukan dan tidak bisa ditinggalkan. Misalnya minum, ke toilet. Nah, itu diperhitungkan ya seperti itu.
Jadi kalau satu hari adalah 8 jam kerja atau 480 menit, dan kita anggap allowance time adalah 10%, maka setiap orang memiliki jumlah jam kerja efektif sebanyak 432 menit dalam satu hari. Total beban kerja yang ada dibagi dengan jam kerja efektif itulah yang disebut full-time equivalent dan merupakan satuan untuk menghitung sumber daya manusia yang diperlukan untuk melakukan suatu pekerjaan atau serangkaian kegiatan pada satu jabatan. Selanjutnya, kita juga dapat menetapkan jumlah orang yang dibutuhkan untuk satu unit kerja. Pendekatan ini biasa diterapkan pada level operasional atau pada bagian yang berorientasi pada kegiatan fisik atau yang mudah diamati. Untuk kegiatan-kegiatan lain atau jabatan yang banyak melakukan aktivitas secara mental, kita juga bisa melihat dari proses yang dilakukan, dan dari situ juga kita perhitungkan waktu yang dibutuhkan dalam melakukan setiap proses tersebut. Perhitungan jumlah orang yang dibutuhkan juga bisa dilakukan dengan melihat volume kerja dalam bentuk unit atau nilai tertentu yang dibandingkan dengan standar kerja atau standar kemampuan individu. Misalnya, target penjualan per bulan 1 miliar. Bila organisasi atau perusahaan menetapkan standar kerja seorang salesman adalah 200 juta per bulan, maka jumlah orang yang dibutuhkan adalah 5. Berdasarkan perhitungan analisa beban kerja itu, maka hasil perhitungan jumlah orang yang dibutuhkan itu adalah jumlah yang optimal. Selanjutnya, kita bandingkan dengan kondisi aktual atau kondisi yang ada saat ini. Apakah jumlah aktual lebih banyak atau lebih sedikit dibandingkan angka hasil perhitungan? Disitulah kita dapat melihat efektivitas yang ada saat ini. Selanjutnya, tugas atasan untuk menentukan apa yang mau dilakukan. Apa yang mau dilakukan bila terjadi overload? Jumlah sumber daya manusia yang ada lebih sedikit dibandingkan beban kerja yang ada, sehingga orang yang ada saat ini kerja menjadi berlebihan atau bebannya terlalu berat. Atau sebaliknya, bila terjadi underload, jumlah orang yang ada saat ini lebih banyak dibandingkan yang dibutuhkan berdasarkan beban kerja yang ada atau beban kerja yang harus dilakukan pada satu jabatan itu. Apa yang mau dilakukan bila terjadi underload? Jadi dengan melihat dan melakukan analisa beban kerja, kita dapat melihat apakah jumlah sumber daya manusia yang ada saat ini sudah optimal. Dengan demikian, keputusan menambah atau tidak menambah karyawan, membiarkan karyawan lembur, atau harus mengurangi bahkan menghilangkan jam lembur, atau perlu mengembangkan skill tertentu untuk meningkatkan kecepatan kerja, bisa dilakukan dengan alasan yang objektif. Lakukan analisa beban kerja dan capai efektivitas organisasi Anda.